Number 1, Eko and Ida. Eko, did you cycle this morning? Ida, yes I did. We know that ... Nah, kita cari tahu dulu arti dialog antara Eko dengan Ida. Eko, did you cycle this morning? Itu artinya adalah apakah kamu bersepeda tadi pagi? Ida, yes I did. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa tahu bahwa di antara dialog percakapan Eko dengan Ida itu apa? A. Eko cycle, artinya adalah Eko bersepeda. B. Eko ask about Ida's past activity, artinya adalah Eko bertanya tentang aktivitas yang sudah dilakukan oleh Ida. C. Ida didn't have something to do, artinya adalah Ida tidak mempunyai sesuatu yang harus dilakukan. D. Ida tells about Eko's past activity, artinya adalah Ida memberitahu tentang aktivitas yang sudah dilakukan oleh Eko. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B, yang Eko ask about Ida's past activity. Karena di dialog, Eko itu bertanya kepada Ida apakah Ida bersepeda tadi pagi. Lanjut ke nomor 2. Nadia ... some books. Di sini kata kuncinya adalah buku. Nah, karena buku itu adalah dibaca, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B, read. Nah, bentuk past tense dari read itu sama saja seperti verb satunya. Gave itu dia artinya adalah memberi, receive itu artinya adalah menerima, brought artinya adalah membawa. Lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 soalnya berbunyi Dewi ... to school yesterday. Artinya Dewi ... ke sekolah kemarin. Di sini ABC-nya artinya adalah berjalan. Nah, karena kita mempelajari past tense atau verb 2, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A, walked. Dibacanya walk. Nah, karena yang berakhiran ed itu merupakan bentuk past tense atau bentuk lampau. Lanjut ke soal nomor 4. Nomor 4 soalnya berbunyi I was hungry so I ... a lot. Artinya adalah aku lapar sehingga aku ... banyak. Karena di sini merasa lapar, maka yang harus dilakukan adalah makan. Makan bahasa Inggrisnya eat. Eat bentuk lampaunya merupakan at. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C, at. Ran opsi A itu artinya berlari. B. Slept artinya adalah tidur. D. Drank artinya adalah minum. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 itu merupakan teks yang berisi past tense. Kita lihat per kalimatnya. It was Tuesday and Eddie went to a bookshop in the afternoon. Artinya adalah kemarin atau pada saat itu adalah hari Selasa. Dan Eddie when itu dia pergi. Eddie pergi ke bookshop artinya adalah toko buku. In the afternoon artinya adalah siang hari. Jadi pada hari Selasa dan Eddie pergi ke sebuah toko buku di siang hari. He went there after school. Dia pergi ke sana setelah pulang sekolah. He went there by bike. Artinya adalah dia pergi menggunakan sepeda. He bought some notebooks, ballpoints, and a pencil. Artinya dia bought ini adalah membeli. Dia membeli beberapa buku catatan, pulpen, dan satu pensil. He also looked at some bags there. Dia juga melihat-lihat beberapa tas di sana. Nomor 5, soalnya adalah the text tells us about ... Artinya, teks tersebut menceritakan tentang apa? Kita lihat opsi A. What the bookshop sells. Artinya adalah apa yang toko buku jual. B. When Eddie bought some books, artinya kapan Eddie membeli beberapa buku. Yang C, why Eddie went to the bookshop. Mengapa atau kenapa Eddie pergi ke toko buku. Yang D, what Eddie did on Tuesday afternoon.
artinya adalah apa yang Edi lakukan pada siang hari di hari Selasa. Nah, itu dia jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, apa yang Edi lakukan di hari Selasa di siang hari, yaitu Edi pergi ke toko buku. Nah, soal selanjutnya masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya nomor 6 adalah which one is not true? Artinya adalah mana di bawah ini yang tidak betul alias salah. Yang A kita lihat, Edi went to the bookshop by bike. Artinya adalah Edi pergi ke toko buku menggunakan sepeda. Ini opsi A betul ya. Kemudian yang B, Edi went to the bookshop on Tuesday afternoon. Edi pergi ke toko buku pada hari Selasa siang hari, itu betul. Yang C, Edi only bought a pencil, artinya adalah Edi hanya membeli sebuah atau satu pensil. Nah, ini dia yang salah. Kenapa? Karena di teks yang dibeli Edi itu ada notebooks, ada ballpoints, dan juga ada pensil. Jawaban yang paling tepat adalah yang opsi C. Nah, kalau yang D artinya apa? Edi melihat beberapa tas. Itu dia juga betul. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Masih dengan teks yang sama. Soalnya berbunyi, these were bought by Edi, except. Nah, except ini artinya adalah kecuali. Pertanyaannya adalah di bawah ini apa aja yang udah dibeli sama Edi kecuali. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi D, bags. Di teks Edi tidak membeli tas, dia hanya melihat look. Nah, yang dibeli Edi apa? Yang dibeli Edi sekali lagi ada notebooks, ada ballpoints, and a pencil. Lanjut soal nomor 8. Nah, nomor 8 itu soalnya adalah Edi went to a bookshop in the afternoon. Artinya Edi pergi ke toko buku di siang hari. Nah, kalimat tersebut it means artinya kita lihat. Yang A, Edi is still in the bookshop now. Edi masih di toko buku sekarang. Yang B, afternoon is over but Edi is still in the bookshop. Siang hari sudah selesai atau sudah berganti, tetapi Edi masih di toko buku. Yang C, afternoon is not over and Edi will go to the bookshop later. Siang hari masih belum selesai dan Edi akan pergi ke toko buku nanti atau akan pergi ke toko buku lagi. Yang D, Edi is not in the bookshop now. Artinya adalah Edi sudah tidak di toko buku sekarang. Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi D. Edi sudah tidak ada di toko buku sekarang. Kenapa? Karena kalau kita belajar past tense itu artinya adalah kita belajar aktivitas yang sudah dilakukan. Kalimat di atas itu artinya adalah Edi sudah pergi ke toko buku di siang hari. Lanjut ke nomor 9, soalnya berbunyi he went there by bike. The italic word refers to, pertanyaannya adalah kata yang dicetak miring itu merujuk ke apa? Yang dicetak miring adalah kata there. Kata there itu artinya adalah tempat atau di sana. Nah, di sana itu maksudnya apa? Maksudnya adalah toko buku. Jadi Edi pergi ke sana. Edi pergi ke toko buku naik sepeda. Lanjut soal nomor 10, sudah berganti soal. Di situ ada dialog antara Edo sama Lia. Edo, titik-titik. Lia, she was in the garden. Nah, pertanyaannya adalah which phrase is match? Artinya adalah mana frasa di bawah ini yang cocok. Ya, karena di sini pertanyaannya adalah dia sedang ada di kebun. Pertanyaannya adalah where was Nita? Di mana Nita? Nah,
Nita ternyata ada di kebun. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ada dialog antara Adi dengan Nia. Adi, titik-titik. Nia, yes, he was. Pertanyaannya masih sama pertanyaan kayak nomor 10. Which phrase is match? Mana frasa di bawah ini yang cocok? Nah, di situ Nia menjawab yes, he was. Artinya adalah iya, dia sedang di suatu tempat. Karena jawabannya Nia itu iya, maka pertanyaan yang tepat yang ditanyakan oleh Adi adalah was Oki in the bookshop? Oki di sini menandakan laki-laki. Artinya, apakah Oki sedang di toko buku? Nah, pertanyaannya Adi dijawab oleh Nia dengan yes, he was. Iya, dia sedang di toko buku. Lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 itu terdapat gambar perempuan yang sedang ada di pasar. Nah, pertanyaannya, which one is match? Artinya adalah mana di bawah ini yang cocok? Jawabannya adalah mother was in the market. Jadi, ibu sedang ada di pasar. Bahasa Inggrisnya pasar adalah market. Kalau yang A, the man was in the market, itu salah karena the man-nya. Jadi, bukan laki-laki, tapi perempuan. Yang B, the woman was at the bus stop. Yang salah adalah di bus stop-nya. Perempuan itu atau ibu tidak sedang di pemberhentian bis. Yang C salah karena ada was not. Ibu tidak ada di pasar. Padahal gambarnya ibu sedang ada di pasar. Lanjut ke nomor 13. Pertanyaannya adalah Eki was in the restaurant. Artinya Eki sedang ada di restoran. Nah, the correct interrogative form is mana bentuk interrogatif. Interrogatif itu adalah kalimat tanya. Mana bentuk kalimat tanya yang tepat untuk menggantikan kalimat Eki was in the restaurant? Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Was Eki in the restaurant? Jadi, kalau mau mengubah ke bentuk pertanyaan, itu ditukar posisinya antara Eki dengan was. Was itu ada di depan, kemudian Eki setelah was. Lanjut, soal nomor 14 sampai nomor 17. Di situ ada dialog antara Ria dengan Adi. Ria, I cleaned the garden myself yesterday. Aku membersihkan kebun sendirian kemarin. Adi bertanya, how did you feel? Gimana perasaanmu? Gimana rasanya? Ria menjawab, I was exhausted. Aku capek sekali. Exhausted itu artinya adalah capek sekali. Nah, nomor 14 pertanyaannya, which information is not wrong? Mana informasi yang tidak salah alias yang betul? Kita lihat yang A. Ria was excited to clean the garden. Ria senang membersihkan kebun. Yang A itu salah. Walaupun di situ Ria senang, tapi di dialog tidak dijelaskan bahwa Ria itu senang. Yang B, Ria was not tired to clean the garden. Artinya adalah Ria tidak capek membersihkan kebun. Yang B salah. Artinya Ria tidak capek membersihkan kebun. Padahal di sini Ria bilang exhausted, yang mana artinya adalah capek. Yang C, Ria was very tired after cleaning the garden. Artinya adalah Ria sangat capek setelah membersihkan kebun. Nah, ini jawaban yang tepat. Karena was tired itu sama dengan exhausted. Kita lihat yang opsi D. Ria is still cleaning the garden. Artinya adalah Ria masih membersihkan kebun. Nah, ini dia salah. Karena sekali lagi kalau kita belajar past tense, kita belajar aktivitas yang sudah dikerjakan atau dilakukan. Lanjut ke nomor 15. Nomor 15. Dengan dialog yang sama, pertanyaannya adalah we know that Adi ... Kita bisa tahu bahwa Adi
Yang A, ask how Ria felt. Bertanya bagaimana perasaannya Ria. Yang B, tells how he felt. Menceritakan bagaimana yang dia rasakan. C, tells how Ria feels. Menceritakan atau memberitahu bagaimana yang Ria rasakan. D, ask how he feels. Bertanya bagaimana dia rasakan. Jawabannya yang betul adalah yang A. Adi di dialog bertanya bagaimana yang Ria rasakan. Lanjut ke soal nomor 16. Nomor 16 pertanyaannya adalah I was exhausted, yang mana tadi artinya adalah aku sangat lelah atau aku capek sekali. Nah, pertanyaannya adalah it's implying that ... Nah, kalimat tersebut itu mengandung arti apa? Kita lihat opsi A. Ria tells about her feeling in the past. Ria memberitahu perasaannya di waktu lampau. Yang B. Ria tells about Adi's feeling in the past. Ria memberi tahu tentang perasaannya Adi di waktu lampau. Yang C. Ria is still very tired now. Ria masih merasa sangat capek sekarang. Yang D. Ria does not tell Adis about her feeling. Ria tidak memberitahu kepada Adi tentang perasaan yang dia rasakan. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A. Ria tells about her feeling in the past. Karena di dialog kalimat I was exhausted itu diucapkan oleh Ria, yang mana itu artinya adalah menceritakan atau memberitahu apa yang Ria rasakan kepada Adi. Lanjut ke nomor 17. Exhausted can be replaced with. Nah, kata exhausted itu bisa diganti dengan kata apa? Jawabannya yang paling tepat adalah very tired atau lelah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18 sampai dengan soal nomor 80 berdasarkan dialog antara Ayu dengan Adi. Nah, untuk soal nomor 18 sampai 20, tugas teman-teman adalah mengisi kalimat rumpang yang ada di dialog tersebut. Di situ dialognya Ayu berkata, I was on the beach. Aku sedang ada di pantai. Adi, ... did you go there? Nah, kita lihat dulu opsi untuk nomor 18. Di situ Adi ... did you go there? Ayu menjawab last week. Last week itu artinya adalah minggu kemarin. Karena jawaban Ayu mengindikasikan waktu, maka nomor 18 diisi kalimat yang benar itu dengan kata when. When did you go there? Kapan kamu pergi ke sana? Jawabannya adalah last week. Kemudian nomor 19 kita lanjut. ... did you go there? Nah, jawabannya Ayu by bus dengan bis. Berarti kalau jawabannya Ayu dengan bis, otomatis pertanyaannya Adi adalah bagaimana kamu pergi ke pantai? Nah, kalau bagaimana itu pakainya how. How did you go there? Terakhir, kita ke soal nomor 20. I went there with my classmate. How long were you on the beach? We were for 2 hours. Di situ harusnya yang diisi adalah ini kalimat how. Menanyakan berapa lama kamu ada di pantai tersebut. Jawabannya adalah how, yang C.